Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami mau beribadah. Berkati untuk Cici dan Koko yang mengajarkannya. Dan berkati juga untuk kita fokus dan konsentrasi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Semangat ya memuji Tuhan adik-adik. Nah sekarang kita bangkit berdiri. Semua adik-adik yang di rumah, kita mau nyanyi lagu Daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, luar biasa ya. Kasih Yesus tuh ada buat kita. Karena apa? Tuhan Yesus selalu bersama kita.
kita, memperhatikan kita, dan Dia nggak pernah meninggalkan kita. Ya, kita udah memuji Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan ya, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu, kita siapin hatinya lebih sungguh lagi, ya, sikapnya lebih sungguh lagi, kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Makasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici dan Koko Live Kids ya Tuhan, agar kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kemanapun Tuhan Yesus pergi, banyak orang selalu mengikutinya, berkerumun. Kira-kira mau ngapain ya mereka ya? Mereka rindu, mereka mau dengerin ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan orang sakit pun datang untuk menerima, untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu, Tuhan Yesus berada di tepi Danau Galilea. Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Bapak Yairus. Bapak Yairus ini meminta Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya dan berdoa bagi anaknya yang sedang sakit pada waktu itu. Ya, Bapak Yairus ini memohon kepada Yesus agar Yesus mau berdoa dan menyembuhkan anak yang sedang sakit. Ketika Yesus sedang berjalan menuju rumah Bapak Yairus, di tengah kerumunan orang banyak itu terdapat seorang perempuan yang sakit parah. Sakit apa ya kira-kira ya? Perempuan ini menderita atau sakit pendarahan yang sudah sangat parah. Ya, perempuan ini sakit pendarahannya sudah 12 tahun. Selama ini perempuan itu yang sakit itu sudah berobat ke berbagai tabib. Ke tabib yang satu tidak sembuh, ke tabib yang lain belum sembuh, ya. Sampai akhirnya penyakitnya bukan semakin baik, malah keadaannya atau sakitnya semakin memburuk. Dan bukan itu aja, uangnya pun sudah habis untuk dipakai pengobatan
untuk kesembuhan sakitnya. Akhirnya perempuan ini sakitnya semakin parah dan dia menjadi miskin. Adik-adik, perempuan ini sudah seringkali mendengar dari orang-orang tentang Yesus, dan dia juga mendengar apa yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika itu ternyata Tuhan Yesus sedang berada tidak jauh dari tempatnya, dan dia melihat kerumunan orang banyak di mana orang-orang itu sedang mengikuti Tuhan Yesus. Perempuan ini pun mau bertemu atau melihat dengan Tuhan Yesus karena pikirnya ini adalah kesempatan baik bagi dirinya. Dia mungkin dengan sakit yang dialaminya, dia susah untuk mendekati Tuhan Yesus, tapi dia tetap dia mendekati kerumunan orang banyak itu. Orang banyak berdesak-desakan, tetapi dia berusaha untuk terus maju, untuk terus mendekati Yesus, sampai akhirnya dia berada di belakang Yesus. Dia mau menjamah tepi jubah Yesus, karena pikirnya dalam hati, asalkan dia menjamah jubah Yesus, dia pasti akan sembuh. Ketika dia sudah berada di belakang Yesus, dia menjamah tepi jubah Yesus. Seketika itu juga, adik-adik, berhentilah pendarahan yang selama ini dideritanya, dan ia merasa sakitnya sudah hilang. Wah, luar biasa, perempuan ini sangat senang. Tetapi tiba-tiba ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, Yesus berhenti dan berbalik kemudian bertanya, "Siapakah yang memegang jubah aku? Siapakah yang menjamah aku?" Murid-murid menjadi heran, dan salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus menjawab, "Tuhan, di tengah sini banyak sekali orang berdesak-desakan. Bagaimana supaya kami bisa mengetahui siapa yang sudah menjamah Engkau?" Kemudian Yesus menjawab, "Ada seseorang yang menjamah aku karena aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku." Wah, adik-adik, perempuan yang tadi sudah menjamah Yesus menjadi sangat ketakutan. Dia pikir, perempuan ini pikir, pasti Tuhan Yesus marah mungkin ya. Akhirnya dengan penuh ketakutan, perempuan ini mulai mendekat kepada Tuhan Yesus, menghampiri Tuhan Yesus, dan perempuan ini tersungkur di bawah kaki Yesus. Perempuan ini bercerita bahwa dia yang sudah menjamah Tuhan Yesus, dan dia menceritakan mengapa dia melakukan hal tersebut, karena dia apa? Dia mau sembuh. Ketika Yesus mendengar apa yang dikatakan perempuan ini, Tuhan Yesus sangat senang, dan Tuhan Yesus menjawab, "Jangan takut, imanmu telah menyelamatkanmu, pulanglah dengan selamat." Wow, perempuan yang tadinya ketakutan ini sangat senang sekali ya, karena dia sudah terima kesembuhan, dia sudah menjadi sembuh, dan lagi ternyata Tuhan Yesus tidak marah ya. Sampai saat ini kuasa Tuhan Yesus tidak berubah. Kuasa Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Yesus senang dengan iman yang dimiliki oleh perempuan itu ya. Perempuan itu tidak didoakan loh adik-adik sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak meletakkan tangannya, tapi apa kata Tuhan Yesus? Iman dari perempuan itu yang sudah menyelamatkan, iman percayanya kepada Tuhan Yesus, pada kuasa Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan perempuan yang sakit pendarahan itu ya. Tuhan Yesus juga senang kalau kita semua adik-adik juga percaya pada firman-Nya dan beriman bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan apa yang dijanjikannya. Ingat ya adik-adik, kita terus mau belajar, percaya, dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita hari ini adalah Markus 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita ulangi sekali lagi ya. Markus 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita simpan dalam hati dan jangan lupa
dilakukan ya, teman-teman. Dah. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Juliantri Roschel Taroreh, kelas Pratama 1. Hari ini aku mau bersaksi. Dulu aku pernah sakit, terus aku disembuhin sama Tuhan Yesus. Kata Mami, kalau kita berdoa, kita akan disembuhkan sama Tuhan Yesus. Yuk, kita percaya sama Tuhan Yesus. Bye-bye, God bless you. Hai teman-teman, saya Kenzo. Saya ingin menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Dulu saya pernah jatuh dan luka lebar di dahi dan harus dijahit. Habis dijahit, saya berdoa kepada Tuhan Yesus biar sembuh dan tidak lagi berbekas. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan saya, dan sekarang saya baik-baik saja dan lukanya tidak lagi berbekas. Makasih Tuhan Yesus dan teman-teman. Halo, nama saya Ditlin Ferrari. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Waktu itu saya sedang Zoom online dan tiba-tiba perut saya sakit. Setelah itu mami saya memoleskan minyak kayu putih di perut saya, tapi sakit itu pun tidak hilang-hilang. Dan saya teringat kepada Tuhan Yesus. Saya pun langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hilangkanlah sakit perut ini dari perut saya. Amin. Dan tidak lama kemudian perut saya tidak sakit lagi. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyembuhkan sakit perut ini dari Jessie. Ini kesaksian saya tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, perkenalkan nama saya Markus Victorius Taroreh. Saya kelas 3 Pratama. Saya akan menceritakan pengalaman aku saat sakit. Waktu itu aku sampai 41 derajat loh teman-teman. Masa orang bisa sampai 41 derajat gitu? Di situ 3 hari kemudian aku sembuh. Kenapa? Karena aku berdoa terus dan aku tidak pakai obat-obatan. Karena Tuhan itu adalah penyembuhku, dan kalian juga jangan lupa berdoa juga ya. God bless you. Hai, nama saya Evin. Saya ingin bersaksi saat saya mengalami sakit gigi yang sakit sekali. Lalu saya bilang sama mama saya menyuruh saya kumur-kumur. Akhirnya ibu kata, dalam nama Yesus sembuh, puji Tuhan. Tuhan mendengar doa saya dan sembuhlah sakit gigi saya. Terima kasih Tuhan yang baik. Oke, sekarang kita mau tutup firman Tuhannya dengan doa ya. Tuhan Yesus, setelah kami mendengar firman-Mu, kami menjadi tahu Tuhan, kami terus mau belajar beriman, kami terus mau percaya kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan yang sampai saat ini tetap ada, tetap tidak berubah Tuhan. Kuasa-Mu masih nyata Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk terus kami menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kali ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Dadah adik-adik. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau laut-laut yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Ini nomor WA untuk teman-teman
yang ingin memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebooknya Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids. Untuk para orang tua yang belum tergabung di WA Group Life Kids, yuk segera hubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you teman-teman. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Cici mau umumin nih, kalau lomba kreativitas telur masih ditunggu sampai jam 6 sore ya. Jadi buat yang belum sempat bikin, masih bisa buat bikin. Nanti hasilnya bisa diupload ke medsos Mapapa, dan jangan lupa buat tag dan mention ke medsos Life Kids. Sekian info untuk minggu ini, sampai bertemu kembali minggu depan. God bless you.